Ya, kita menyepakati bahwa toleransi yang dibangun di atas pluralisme adalah sebuah keharusan yang harus dijaga dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Pluralisme itu lahir dari sendi-sendi kebinekaan. Kebinekaan lahir dari keragaman kebudayaan. Keragaman kebudayaan lahir dari keanekaragaman hayati dan keanekaragaman abadi, atau dikatakan dari warna alam Indonesia. Setiap hari kita bicara tentang bagaimana menjaga pluralisme. Setiap hari kita memerangi intoleransi. Setiap hari kita memerangi fundamentalisme. Setiap hari kita memerangi radikalisme. Tetapi ada sikap yang harus segera dibenahi di antara kita. Setiap hari kita membiarkan perusakan hutan. Setiap hari kita membiarkan perusakan laut. Setiap hari kita membiarkan perusakan sungai. Setiap hari kita membiarkan tanah-tanah hutan yang subur di areal Indonesia secara terus-menerus dikuasai hanya oleh beberapa orang yang disebut dengan konglomerat. Bukankah kita harus menyadari bahwa ketika sebuah suku masyarakat tradisi habitat alamnya dirubah, maka dia akan kehilangan lingkungan hidupnya. Dia akan kehilangan kampungnya. Ketika dia kehilangan kampungnya, kemudian dia masuk ke perkotaan, atau kampungnya mengalami perubahan secara drastis yang berdampak pada hilangnya nilai-nilai kebudayaan, hilangnya semangat kekeluargaan, semangat gotong royong, semangat kasih sayang. Kemudian masuklah orang yang membawa ajaran baru yang bertentangan dengan sendi-sendi pluralisme itu, maka perang yang kita kobarkan adalah kesia-siaan. Untuk itu, mari kita lakukan secara seimbang. Kalau kita ingin menegakkan toleransi, kalau kita ingin mempertahankan NKRI, kalau kita ingin membangun kebinekaan adalah sendi utama kehidupan keindonesiaan, maka saya berpesan, lindungilah mereka yang mencintai alamnya. Lindungilah para nelayan. Lindungilah orang-orang yang tinggal di pedalaman hutan. Lindungilah orang yang setiap hari berjuang agar mereka bisa tetap tinggal di kampung leluhurnya. Bukan dibalik, mereka menjadi orang yang seringkali berhadapan dengan berbagai kesulitan ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya kemampuan keuangan untuk menguasai wilayahnya atas nama berbagai kepentingan yang dianggap kepentingan besar. Untuk itu, saya mengajak pada semua, mari kita bangun harmoni. Dan harmoni dimulai dengan membangun harmoni diri kita dengan alam. Yuk, kita hentikan seluruh keserakahan hidup kita. Yuk, kita berikan ruang pada orang-orang kecil untuk tetap hidup pada lingkungan habitatnya, sebelum kita suatu saat menyesal terhadap apa yang kita lakukan dulu dan saat ini. Kita cintai Indonesia sepenuh hati. Kita cintai alam ini sepenuh jiwa. Kalau kita merusak seluruh alam ini hanya karena hawa nafsu diri kita, mau kemana? Kita berlari karena tak ada tempat kita kembali. Itu saja pesan dari saya sebagai orang yang begitu mencintai negeri ini, begitu mencintai alam ini, begitu mencintai seluruh rakyatnya. Kita hidup di tempat ini secara bersama. Mari kita saling berbagi ruang, karena tak mungkin manusia bahagia dalam kesendirian. Manusia akan bahagia apabila banyak orang di sekitar kita. Orang kaya tak ada arti manakala tak ada orang yang mau bekerja pada orang kaya. Dan orang miskin juga akan punya arti apabila di sampingnya ada orang-orang kaya yang mendengar keluhannya. Pemimpin tak ada arti manakala ditinggalkan seluruh rakyatnya.
Rakyat juga tak ada makna manakala kehilangan pemimpinnya. Hidup saling membutuhkan. Terima kasih. Kemana Pak? Dari kemana? Ya? Ke sekedap. Geringan apa? Kunaon? Ke sekedap. Enggak apa-apa, saya mau nanya aja. Bapak dari mana? Iya, Di? pakai. Oh, Pak Cete mana Garut? Ke sekedap dong. Mau naon moal? Moal. Bapak di mana kawit? Dari mana? Kali pakai. Kali Pak Cete mana? Ada di Ya, Purwadadi. Bapak jalan kaki. Bapak ini jalan dari Kalipace ke sini itu sudah kurang lebih 25 km berjalan kaki. Bapak kunaon mapah di Kalipace teh ongkos. bangkos. Kan? Bangkos. Ai bapana bade ka mana? Ai bapana bade ka mana? Kan? Wah, Bade? Geus sakedap bade ka mana kudu dijajabkeun. Bapak bade ka Subang. Bade ka mana? Bade ka Subang. Bade ka Subang. Sekarang abdi dari mobil. Bapak bade ka mana? Bade ka mana? Bade kuli. Hah? Oh, di mana minta-minta mah? Halimun mindingan gunung nyemputkan panjang implengan gunung nu jadi harapan gumuruh indung sungapan tajur ka asih munggaran ngampar lemah pajajaran
Ayo si Bante pameget tadi mah. Gaduh pamakat. Kamu gitu. Iya, incu Pak. Iya nonton. Pagar itu na copot suka kabur wae ieu we. Sudah aya ayeuna. Banyak kebesin teh ayeuna jadi ngandana kadamel nyahira. Ini rajin ini ibu-ibu. Nggak punya suami. Enggak. Ibu teh janda, tapi nggak bodong nggak. Enggak. Yang bodoh mah kembang. Ini bikin pagar buat siapa? Buat tutup rumah. Cucu sekabur wae lagi juralit. Rumah ibu. Pagar. Pagar rumah. Nya pagar rumah kan itu copot ganti ku ieu ku. Emang cucunya tinggal sama ibu? Nya bareng-bareng. Bareng sama ibu, satu rumah. Satu rumah Hari sama ibu anak. bapaknya ada? Ada. Rajin ini bikinin pagar buat cucunya. Penuh Kan dengan kalau nyuruh mah cinta. pakai duit. Ini mah nggak pakai duit sendiri. Ini pakai bambu sama pakai kayu. Iya. Kalau nyuruh yang bikinnya kan pakai duit, mesti diupahin. Berarti kreatif ibu teh. Daripada pakai bayar ini mendingan buat Enggak, jajan bagus cucu. bu. Ibu memang sangat berbakat, bakatku butuh. Kan susah. Emang rumahnya mana? Itu tuh kalian nggak warung, Gak ada warung. Warung naon? warung sembako. Tapi anak tuh arahnya barang lah. Naon? Kosong kan, iya baru dak sekolah kan aya. Oh, jadi warungnya berhenti dulu. Berarti sih enggak, langsung masih. Ininya barang jualannya habis. Modalnya beak. Modalnya beak. Oh. Selama corona warungnya yang belinya makin tidak ada. Kan anak punya Biasanya kosan, anak sekolah. anak sekolah stemper karena kan libur. STM pertanian. Anak kosan biasanya Jadi tuh belinya ada di ibu. penghasilan kan dipangmasakan. Oh, ibu bagian masak. Karena mereka tidak Bawa- masuk sekolah, bawa tidak ada yang beras. kos. Anak-anak tuh bawa beras, Oh, terus ibu yang dimasakan. masak. Ibu dikasih upah. Temen nasinan, jualan temen nasi dan Oh, dipangmasak. ibu dengan sangu. Temen nasi itu bahasa Sunda mah teman-teman sangu. Dengan sangu gratis. Nggak bisa kan masak mah. temen nasi diganti pakai sahabat nasi kan nggak bisa. Dengan sangu orang Sunda mah. Rajin. Di mana teh ibu teh? Itu kaler. Aki teh dagang kerupuk. Kerupuk si Aki mah. Ari mah kerupukna urang mana? Orang Tasik. Kuat geus aki dieu. Orang Tasik. Sabaraha deui kerupukna? 10 naon? Kabehna? Ieu teh sabaraha deui? Aya teh ditukar we. Ikan ke warungkeun mah dijual. Bere we. Kasih 200. Oh, nggak 10 ribuan dibayar 200. Berarti ya aneh tuh. Nah. Bikin kerupukna kali itu. Kerupukna bikin ke warung. Nuhun ya kinya. Nah, apa nuhun Kok ini kosnya di mana? Tadi bakti. Oh, geus kolot kieu masih dagang keneh wae. Ada. Siapa gitu? Usahain siapa? Hah? Usahain siapa? Apa? Usahakeun saha? KB. Heeh. Mungkin. Lain anu diusahakeun saha? Anak itu Pemajikan. Majikan. Ngusahakeun yang pamajikan bisa ngirim sabaraha bulan majikan? Ada kenging naon. Sabaraha bulan biasa ngirimnya berapa? Ngirim biasa juta. 1 juta mah. Sisa makan di sini. Iya. Kerupuknya buatan siapa? Tadi bakti. Oh, ada bakti apa pabrik kerupuk? Menang duit akina. Kenging kali. Beraha. Nih duit si Aki nih. 100. 200. 300. 400 ribu Ki. Oh, Jadi menang berarti dapat untung berapa dari 400 ribu? paling keras. Bohong Aki, sekarang untungnya 300. Itu dari saya 200. Kan dari sini dapat untung 100, dari sini 200 berarti Aki dapat untung 300. Alhamdulillah. Oh, Si ibu mah kebagian kerupuk kungkul. Ya. Aki ya. Sing salamet di jalan hati-hati. Ya. Ya gitunya. Hati-hati mun lempang kasih sih ulah di tengah kayak mobil. Terus mun lempang salengka ulah 7 lengka sakaligus sing labuh. Bisa ketabrak. Mana warungnya hayu orang ke warung? Bisa udang tuh. bisa tapi lalagna. Kelasnya kelas berat ini mah.
Salapan genep timbangan 86 kilo. Ai suaminya meninggalnya kapan? 2003. Oh, aduh eta rokna suek di seksi gitu ampun. Di mana warungna teh? Suaminya meninggal 2003. Habis itu nggak nikah lagi. Enggak. Gituin anak kan anak satu. Anaknya berapa satu? Oh. Waktu itu kelas Kelas berapa 2 waktu SD. itu? 2 SD. Kelas 2 SD. Oh. Sekarang sudah nikah. Terus jualan timbal di SMA 2. Sudah punya cucu. Udah 2. Kemudian jualan timbal di SMA 2. SMA 2. Depannya, pinggir jalan. Di depannya. Kemudian kalau di sini Pindah, jualan bikin dengan sangu. warung, enggak. Oh. Anu ngontrak di sini berapa orang? Kosong enam. Bukan, waktu belum corona. Waktu belum corona kan 5 kamar gitu. Itu di modalan Kukakan di Sulawesi. Oh, Bikin punya kamar. kontrakan. Pasti di tempat orang tua. Kakaknya ada di Sulawesi. Dibikinin kontrakan sama kakak. Akhirnya bisa terima kos-kosan. Ya. Tebut kontrakan aja terus terlalu. Oh, rajin ya. Ini rumahnya bagus atau saking rumahna. Rumah orang tua. Oh, peninggalan. Terus dibagi 3. Dibagi 3. Ibu kebagian mana? Iya. Ini bagian siapa? Ada yang dirangkas, terus itu yang tadi jualan. Oh, yang jualan di depan. Ibu bagiannya ini. Oh, ini bagian ibu. Ya. Warisannya jualan ini di sini. Jadi selama Covid Warungnya biasa. warungnya tutup. Pada ini. Oh. Mana coba dagangan naon wae ka dieu? Jadi selama corona teh warungnya tutup. Buka, cuman yang belanjanya kurang. Masaknya berhenti. Masalah dari dulu kan anak sekolah nggak ada. Oh iya rumahnya. Rajin bener budaya Pak. Oh, itu kontrak di deh. Ya. Itu pagar teh tuh jangan nutup itu. Mager teh yang nutup mana? Tuh, juralit wae incu. Oh, pagernya buat nutup ini. Oh. Injunya mana? Katangulun kenalnya. Oh. Tadi pagi. Oh, pagernya buat nutup ini dibikinin pagar sama ibu. Rajin emang hebat. Ini teh sudah kosong. Dari Novinu. Tadi jualan nasi terus barudak bawa beras 20 liter sebulan. Jadi yang ngekos itu bawa beras 20 liter sebulan, berasnya dititip di ibu. Dititip pas Sama ibu dimasakin. Beli temen nasi na unggul. Oh, kemudian ibu dapat upah dari jualan Temen nasi. hese temen nasi mah. Dengan Dengan sangu. Hese temen nasi mah kena sahabat nasi ke gerak. Dengan sangu. Dengan sangu. Ya hebat lah pokoknya perempuan mandiri ibu mah. Daripada bayar mendingan bikin serangan gitu. Daripada bayar mending bikin sorangan. Tapi rajin ya pepelakan. Iya, kembang. Oh, rajin. Nggak punya suami, tapi mandiri, tapi kasoek calana. Ya ini contoh loh ya, ibu-ibu yang mandiri, tidak menyerah dengan keadaan, selalu berusaha mendapatkan yang terbaik dengan rezeki yang halal. Nggak peduli celananya sampai sobek-sobek, coba liatin celana si ibu tuh tinggalin. Tuh kat barolong gini tuh tinggalin. Barolong. Wah, buat barolong ya. Kemudian selama Covid ini sudah hampir nggak bisa jualan karena anak-anak yang kosnya nggak ada, pada libur, belajar daring. Akhirnya nggak bisa lagi, warungnya hampir tutup karena barangnya habis. Tiap hari dimakan penghasilan tidak ada. Gitu Bu ya? Iya. Oh. Beras jadi beli, tadinya Beras gratis. beli, tadinya gratis dari anak-anak ya. Jadi ikut makan dari anak-anak. Sekarang jadi Jadi beli beras. beli beras. Terus listrik Listrik gratis. gratis ya. Yang 450. Yang untuk makan aja yang agak susah, daging.
Itu karena warungnya tutup. Akhirnya karena mandiri bikinin Bu abdi beretras. Pagernya tepat selesai. Ibu tetap jangan usah buruhkeun. Ya. Lebar. Ibuna tetap sehat. Pakai jajan budak. Tong jajan icu-icunya jangan jajan terus. Nanti kemanjaan. Ibunya usaha ini buat nambah modal ibu. Warungnya ditambah modalnya. Ya. Ibunya yang sehat ya. Yuk. Di kota tuh. Ayo. Kami ini berdua, kamu nak? Ayo. Nuhun, Kang Dedi. Ya, ayo. Saya jualan deui. Iya, jualan. Pokoknya tetap semangat. Amin. Bikin pagar lagi sendiri Belum beres. Lebih baik celana sobek tapi hidup terhormat Ya. daripada pakai dasi tapi hanyut ngahutang. Men. Ya. Yo. Ya, perempuan kekuatan yang luar biasa. Ditinggal suami tetap mampu bertahan hidup. Walaupun hanya jualan lauk pauk, rencang nasi, bahasa Sunda. Rencang kan nggak bisa jadi sahabat. Jadi yang paling benar adalah dengan sanggup. Padahal dengan itu artinya orang lain. Ya bahasa memang begitu. Tetapi semangat ibu, walaupun pakai celana pendek, celananya sudah sobek-sobek, tetapi tidak kehilangan jiwa mandirinya dan semangatnya untuk tetap hidup. Dan yang paling utama rata-rata seorang nenek sangat mencintai cucunya. Nah, itulah problem di kita. Jadi saya katakan berulang-ulang, pada saat menjelang tua, seringkali ketika menjadi usia nenek-nenek, itu rata-rata memang mengalami beban hidup yang berat. Karena bebannya jadi dua, dia harus memikirkan kelangsungan hidup anaknya dan dia harus memikirkan kelangsungan jajan dan sekolah cucunya. Saya ngajak deh semua yang masih muda-muda, yang punya anak, yuk kita mandiri deh. Jangan sekali-kali membebankan pada orang tua, minta dijajanin. Kasihan orang tua itu sudah dulu mengurus kita, masa udah tua pun harus ngurus anak-anak kita. Kita harus mikirkan jajan anak-anak kita. Yuk, gak ada jalan tertutup bagi kita kalau yang punya keinginan kerja keras. Jangan biarkan orang tua kita mengalami beban derita ketika usia tua. Janganlah. Yuk kita anak yang masih muda-muda ini kita buktikan bahwa kita bisa memberikan jaminan pelindungan pada orang tua kita, bukan memberikan beban pada orang tua kita. Jangan berpikir dalam diri kita nanti kebagian warisan. Jauhkan, buang pikiran itu. Kenapa? Karena itu adalah pikiran orang-orang yang sempit. Jadikan dalam pikiran kita, aku gak akan nuntut warisan dari orang tua, tapi aku akan membahagiakan mereka. Allah akan kasih jalan pada tekad-tekad yang seperti ini. Semangat terus untuk semuanya.